Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Kabar sahabat semuanya. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan semua urusannya. Di video kali ini kita akan bahas ya, yang masih berkaitan dengan pengajuan ya, ke pengangkatan pertama ya ke asisten ahli dan juga pengajuan ke lektor. Kita akan mengkaitkan antara syarat khusus dan juga indikator kinerja dosen. Karena di video sebelumnya ya kita sudah menjelaskan bahwa untuk mempersiapkan diri ya rekan-rekan semuanya berkaitan dengan dokumen-dokumen, karena sudah ada informasi ya, permintaan dari auditi khususnya wilayah 3 nanti mungkin bisa diikuti oleh auditi yang lain pada masing-masing pimpinan di perguruan tinggi swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas ya di gambaran umum ya mengenai bagaimana pengajuan. Jadi pengajuan pengangkatan pertama ke AA, pengajuan pengangkatan pertama ke lektor, dan juga ada kenaikan jabatan akademik dari AA ke lektor. Dan pemenuhan IKD itu dilakukan melalui aplikasi Sister. Jadi kalau indikator kinerja dosen melalui Sister, sedangkan pemenuhan syarat khusus itu melalui aplikasi. Kalau di LDikti wilayah 7 aplikasinya siap, dan di LDikti yang lain yang berbeda-beda ya sesuai dengan yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga lainnya. Nah, untuk pengangkatan pertama ke AA memang tidak ada syarat khusus. Ini rekan semua tidak ada syarat khusus, tetapi IKD tetap wajib harus dipenuhi. Tidak ada syarat khusus untuk penetapan jabatan akademik pertama, ya pertama kali sebagai asisten ahli. Namun dosen wajib memenuhi persyaratan indikator kinerja dosen yang meliputi ya ada kinerja penelitian yang berkaitan dengan angka prestasi ya, tapi ini angka prestasi ya sebetulnya kalau berkaitan dengan proporsi ya tidak ada, tapi di sini yang menjadi titik tekannya adalah indikator kinerja dosennya. Nah, nanti pemenuhan IKD dilakukan melalui aplikasi Sister secara daring. Nah, untuk yang IKD asisten ahli ya di sini ada harus terpenuhi yang pendidikan sendiri, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat sendiri. Nah, untuk yang asisten ahli ya indikator kinerja dosen bidang penelitian ini bisa dipilih salah satu, Jadi yang pertama mengembangkan metode SCL based learning yang kreatif minimal satu metode, seperti misalnya problem based learning atau project based learning atau case study dengan pendampingan dosen yang lebih tinggi, yaitu yang memiliki jabatan lektor kepala dan profesor. Ini pilihannya. Yang lain adalah membantu pembimbingan mahasiswa dalam menghasilkan laporan tugas akhir diploma atau skripsi sebagai bagian dari kegiatan tridharma perguruan tinggi. Jadi rekan-rekan bisa milih salah satu saja. Kalau membantu pembimbingan mahasiswa berarti itu sudah terpenuhi kinerja IKD yang bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang penelitian dan pengabdian masyarakat ini yang harus diperhatikan karena memang seolah-olah ini seperti syarat khusus ya. Jadi meskipun bukan syarat khusus tapi indikator kinerja dosen di sini, karena di sini ada tapi di sini pilihan ya tidak harus ya satu misalkan publikasi di jurnal, tapi bisa dengan pilihan yang lain atau memanfaatkan PKM pengabdian kepada masyarakat, bisa dipilih salah satu. Nah, di sini apa pilihan-pilihan, dipilih salah satu saja. Yang pertama adalah publikasi artikel di jurnal internasional, berarti di sini jurnal internasional yang terindeks di Scopus dengan SJR di atas 0,1 ya. Atau yang terindeks di WOS
dengan impact factor sama dengan 0 ini sebagai first author, ya, sebagai penulis pertama, ya first author. Ini memang ya, seperti kalau di syarat khusus yang sebelumnya, tetapi di sini ada pilihan yang lain meskipun misalnya tidak memiliki, atau yang kedua ya, publikasi artikel jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4. Nah, ini kan juga sama dengan regulasi yang sebelumnya ya, yang berkaitan ya dengan untuk kenaikan ke lektor akan kita bahas. Tapi pilihannya kalau tidak ada publikasi di jurnal nasional ya minimal Sinta 4. Jadi ini Sinta 4 ya minimal. Kalau punya publikasi di Sinta 5 ya berarti tidak bisa dijadikan sebagai IKD untuk penelitian. Ya, jadi minimal Sinta 4 dan sebagai penulis pertama. Tidak harus penulis korespondens. Kemudian untuk paten sederhana, ini sebagai anggota inventor, dan proceeding bisa, proceeding internasional, terindeks Scopus atau Web of Science, first author ya, sebagai penulis pertama, atau working paper, policy paper, ya, atau policy brief yang direkognisi secara nasional. Ini bisa sebagai co-author. Atau program pengabdian kepada masyarakat yang dimanfaatkan oleh masyarakat ya, atau industri, masyarakat atau industri. Nah, di sini Ibu ini dipilih salah satu ya, tapi ini sebagai anggota ya, anggota tim untuk yang PKM. Nah, itu IKD. Jadi kalau kita sudah memiliki salah satu saja berarti terpenuhi indikator kinerja untuk yang pengangkatan pertama ke ASEAN ahli. Sehingga ringkasan ya untuk indikator kinerja dosen pengangkatan pertama ke ASEAN ahli ya, pendidikan berarti minimal 1 metode SCL yang kreatif atau pembimbingan tugas akhir, diploma atau skripsi. Kalau ini pembimbingan sudah ya berarti terpenuhi yang pendidikan. Untuk yang penelitian bisa dipilih atau PKM, bisa dipilih salah satu. Publikasi di jurnal internasional dengan SCR di atas 0,1 atau jurnal nasional Sinta 3 sebagai penulis pertama, atau proceeding ya yang terindeks Scopus atau WOS atau paten sederhana sebagai anggota inventor. Atau kalau misalnya tidak ada kinerja penelitian bisa untuk PKM, untuk pengabdian kepada masyarakat yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri sebagai anggota. Nah, jadi kesimpulannya untuk pengangkatan pertama, jadi meskipun tidak ada syarat khusus ya, tapi tetap harus terpenuhi indikator kinerja dosen. Kalau misalnya kita akan mengambil yang penelitian, berarti publikasi di Sinta 4 atau publikasi di jurnal internasional yang terindeks Scopus dengan SCR bisa ya dengan SCR minimal di atas 0,1. Nah, itu kalau yang ke asisten ahli. Jadi itu ya, ini kalau kita lihat lagi di sini ya. Nah, ini sama berarti yang SCR-nya minimum ya, dengan minimum SCR 0,1. Itu yang ke pengangkatan pertama ke ASEAN ahli. Nah, kemudian pengangkatan pertama yang ke lektor, atau ini sama ya, baik pengangkatan pertama ke lektor atau pengajuan kenaikan dari AA ke lektor. Nah, di sini mulai ada syarat khusus. Jadi dosen wajib memiliki syarat khusus berupa 1 publikasi ilmiah reputasi atau 1 hasil karya seni berkualitas. Selain syarat khusus, juga harus terpenuhi persyaratan indikator kinerja dosen. Itu mulai lektor. Nah, di sini ketentuan umum yang berkaitan dengan syarat khusus, dan ini berlaku tidak hanya untuk yang lektor, tapi juga ke lektor kepala dan profesor. Jadi yang dulu hanya, khususnya misalnya yang kedua itu ya, penerbit jurnal tidak boleh berafiliasi dengan PT dosen yang bersangkutan. Ini dulu sampai dengan lektor masih diperkenankan, tapi sekarang ini berlaku juga untuk ke lektor ya. Jadi kita mulai dari aturan yang pertama.
karya ilmiah tidak boleh sebagai penulis tunggal. Kemudian yang kedua, penerbit jurnal tidak boleh berafiliasi dengan PT dosen yang bersangkutan. Dan yang ketiga, karya ilmiah harus terpublikasi maksimal 6 tahun sebelum pengajuan kenaikan berikutnya. Nah, ternyata ini juga syarat ini tidak hanya untuk yang ke profesor, tetapi juga untuk lektor kepala dan juga lektor. Jadi kalau kita sekarang mengajukan di tahun 2026, ya, jadi paling lama atau maksimal 6 tahun, berarti 2020. Kalau kita memiliki publikasi melebihi 6 tahun, ya misalnya 2019 atau 2018, maka kalau berdasarkan regulasi ini ya tidak bisa diajukan sebagai syarat khusus. Tapi kalau sebagai pemenuhan angka prestasi dan juga proporsi penelitian masih diperkenankan. Nah, yang keempat ya, publikasi 6 bulan sebelum TMT JAD terakhir berlaku untuk angka kredit, bukan sebagai syarat khusus. Maksudnya adalah jadi 6 bulan sebelum TMT JAD terakhir. Jadi kalau misalnya dalam kita sudah memiliki asisten ahli, ya kemudian kita akan mengajukan ke lektor. Jadi yang diajukan sebagai syarat khusus ya bukan yang 6 bulan sebelum TMT. Jadi kalau misalnya TMT-nya 2000 misalnya 2023, berarti kita harus mengambil yang setelah TMT. 6 bulan sebelumnya tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. 6 bulan sebelum TMT tidak bisa dijadikan syarat khusus, tapi bisa digunakan sebagai pemenuhan angka prestasi. Begitu cara membacanya. Nah, syarat khususnya apa untuk yang ke lektor? Kalau berdasarkan pada Kepmen ya 39 ya, dan juga di Permen 52 ya, bahwa dosen wajib memenuhi satu syarat khusus. Ya, satu syarat khusus ya sebagai first author aja untuk pengajuan jabatan lektor dengan 2 pilihan jalur publikasi yang bisa dipenuhi. Ini kalau penelitian ya. Jadi untuk yang ke lektor ya bisa dengan 2 pilihan jalur. Bisa ada satu syarat ya hanya sebagai first author. Nah, untuk yang syarat khususnya itu sebenarnya di sini ya, syarat khususnya satu artikel jurnal nasional minimal Sinta 4 ini sama dengan IKD untuk ke AA ya. Ini syarat khususnya satu artikel jurnal nasional minimal Sinta 4 atau jurnal internasional minimal kuartil 4 dengan SCR di atas 0,1. Ini yang artikel yang menjadi syarat khusus. Nah, kita kembali ke sini. Ini yang dimaksudkan berarti yang minimal Sinta 4 atau yang Scopus ya dengan minimal kuartil 4 ya dengan SCR di atas 0,1. Nah, kemudian untuk IKD-nya juga 2 ya, ada bidang pengajaran, ada bidang penelitian dan pengabdian. Kalau bidang pendidikan, ini kalau yang sebelumnya tadi IKD untuk AA 1 minimal 1 metode, dan di sini ada 2 metode, yang minimal 2 metode. Sama ya, dengan pendampingan dosen. Kalau di sini pendampingan dosen lektor kepala atau profesor. Nanti kita mungkin ini pendampingan di atasnya ya, lektor kepala atau profesor. Tapi kalau ini dalam proses pengajuan ke lektor ya masih bisa pendampingan dosen yang sudah memiliki jabatan lektor, ya minimal lektor. Kemudian atau pilihannya ya membimbing dan menguji mahasiswa tugas akhir diploma. Ini bagi yang S2. Tapi kalau untuk yang S3 ditambah dengan membimbing tesis bagi dosen yang bergelar S3. Ini untuk yang pendidikan, ini bisa dipilih salah satu. Sama seperti yang IKD AA yang bidang pendidikan bisa dipilih salah satu. Kemudian untuk yang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, IKD-nya
Di sini juga bisa dipilih salah satu. Memang tidak ada ketentuan yang sudah dijadikan sebagai syarat khusus, tidak dibolehkan yang untuk dijadikan sebagai IKD, tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi bisa dimasukkan aja ya, bisa dimasukkan. Jadi yang sudah menjadi syarat khusus bisa dimasukkan sebagai IKD. Misalkan punya publikasi di Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4 sebagai penulis pertama, maka itu juga bisa dijadikan sebagai IKD untuk yang lektor. Atau jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus kuartil 4 dengan SCR di atas 0,1, yang terindeks di Web of Science ya dengan impact factor di atas 0,05. Ini hanya sebagai penulis pertama saja dua-duanya. Atau paten sederhana, kalau yang tadi sebagai anggota itu yang AA, sedangkan lektor ini sebagai ketua inventor. Atau di sini juga bisa pilihannya, kalau untuk yang syarat khusus memang hanya dua ya, syarat khusus. Tapi untuk yang IKD itu bisa juga dengan proceeding internasional terindeks Scopus ya, atau Web of Science ya sebagai first author, atau working paper, policy paper, rekognisi nasional ya, first author sama first authornya, atau PKM yang dimanfaatkan masyarakat terbatas, masyarakat provinsi atau industri, atau perusahaan tertentu, atau perusahaan daerah sebagai anggota tim. Ini bisa dipilih salah satu sebagai pilihan untuk IKD penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi ringkasan untuk IKD dan syarat khusus yang lektor. Jadi kalau syarat khususnya berarti pilihan ya antara satu artikel jurnal nasional minimal Sinta 4 atau jurnal internasional terindeks Scopus minimal kuartil 4 dengan SCR di atas 0,1 ya. Atau IKD pendidikan ya minimal 2 metode SCL kreatif, juga bisa bimbingan dan pengujian. Untuk yang sudah bergelar S3 bisa menambahkan pembimbingan tesis. Sedangkan untuk IKD penelitian atau pengabdian masyarakat jika pun salah dan dipilih salah satu, bisa artikel Sinta 4 atau jurnal internasional kuartil 4 dengan SCR di atas 0,1, proceeding Scopus atau Web of Science, atau PKM yang berdampak. Nah itu kalau diringkas ya. Nah, bagaimana proses pengajuan dan pemenuhan syarat? Jadi alur langkah-langkah pengajuan dipersiapkan, persiapan dokumen IKD dan syaratnya khusus yang kita berkaitan dengan IKD dan syarat khusus, pengisian aplikasi di Sister untuk yang IKD dan di aplikasi di setiap LDP untuk yang syarat khusus ya, dilengkapi nanti semuanya ya, mulai dokumen korespondensi ya, kemudian dokumen turnitinnya misalnya ya, dengan plagiasinya ya. Nanti dilengkapi di sini semua. Masuk artikelnya ya, indeksnya di Sinta atau indeksnya di Scopus misalnya. Kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Dikti ya. Seperti biasa kalau untuk yang sifatnya substansi syarat khusus nanti akan dilakukan oleh asesor. Ya, sedangkan yang berkaitan dengan administrasinya nanti akan dilakukan penilaian oleh Dikti. Ya, setelah lulus misalkan nanti akan diterbitkan sertifikat kompetensi dan juga SK pengangkatan. Nah, dengan dokumen-dokumen yang tadi khususnya yang kita bahas ini ya, yang berkaitan dengan syarat khusus dan IKD, maka teman-teman semuanya ya fokus pada publikasi kolaboratif. Kalau untuk syarat khusus, yang syarat khusus publikasi yang kolaboratif. Karena lektor ya masih cukup ya sebagai penulis pertama. Jadi utamakan minimal ya Sinta 4 ke atas. Kalau Scopus ya dicari yang SCR-nya di atas 0,1 dan minimal kuartil 4 sudah cukup. Kalau di bidang pendidikan ya selain pembimbingan ya kita juga bisa mengembangkan metode SCL yang SCL based learning yang kreatif di setiap semesternya, dan aktif dalam penelitian dan PKM yang terindeks Scopus, WOS atau Sinta.
optimalkan penggunaan aplikasi Sister dan aplikasi ini contoh saja aplikasi siap yang ada di LDP 7, nanti yang lainnya bisa juga menyesuaikan dengan wilayah di wilayah LDP-nya masing-masing. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya juga bagi rekan-rekan yang akan mengajukan dan juga mungkin ada sebagian yang menjadi asesor ya, bahwa untuk syarat khusus ya dan juga IKD ya, dua-duanya itu ada kalau dalam pengajuan kolektor ya, sedangkan untuk pengajuan atau pengangkatan pertama ke AA itu tidak ada syarat khusus ya, memang secara regulasi, tetapi tetap ada tentuan yang berkaitan dengan indikator kinerja dosen. Semoga bermanfaat. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.